sahabat. Sebelum kita memulai ibadah Vesper, mari kita mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam hati kita masing-masing. Sebagai lagu buka, mari sama-sama kita membuka lagu Sion nomor 212. Nyanyikan berulang-ulang sabda hidup kekal yang sungguh merdu dan terang, sabda hidup kekal, sabda yang terindah yang beriku percaya, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Kristus memberi pada kita sabda hidup kekal. Dengar panggilan kasih-Nya, sabda hidup kekal. Diberinya percuma yang pimpin ke surga, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Suara Injil menyatakan sabda hidup kekal, memberi damai dan ampunan, sabda hidup kekal. Yesus Juru Selamat mencurahkan rahmat, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, hari ini kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan, buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan kami, dan biarlah di satu sabat hari ini ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami juga menyerahkan pelayanan kami. Kiranya Tuhan memberkati ke ibadah Vesper hari ini, kiranya Tuhan mau lindungi, mau sertai dari awal pertengahan kepada akhirnya ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan mengucapkan hati kami untuk memulai ibadah ini. Amin. Lagu pujian yang akan disampaikan oleh keluarga Bapak Yoyo. Apakah sudah absen? Sudah. Selamat sahabat. Pada malam sahabat ini, kami akan membawakan lagu spesial dari lagu Sion nomor 427, yaitu Ku Perlu Padamu Tuhan. Ku perlu padamu Tuhan.
Yakin buta dan lemah, pimpinlah aku ya Tuhan, berilah kuat dan kuasa, tiap jam ku perlu padamu Tuhan, tiap jam ya Tuhan, peliharakan apapun pengalamanku, yang senang atau susah, kalau bergantung padamu, pasti aku bahagia. Tiap jam ku perlu padamu Tuhan, tiap jam ya Tuhan, peliharakan tiap jam ku perlu padamu Tuhan, tiap jam ya Tuhan, peliharakan. Amin. Oke, mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau menyambung? Kalau tidak ada yang menyambung, sharing akan disambung oleh Kak Lani. Selamat malam. Malam. Kedengaran ya suaranya? Dengar. Ya, kedengaran Lani. Selamat sahabat. Selamat Sahabat. Mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memelihara, menjaga sepanjang 1 minggu ini, di mana kami berada dalam keadaan yang sehat. Tak terasa ini sudah bulan keempat kami tidak bekerja, dirumahkan, dan banyak hal yang kami lewati, tapi mengucap syukur Tuhan begitu baik, memelihara, menjaga keluarga kami juga di Manado dalam keadaan yang sehat. Yang ingin saya saksikan juga, berterima kasih juga kepada Tuhan, kami beberapa minggu ini mengurus sekolah untuk Yoel, sama sekolah untuk Andre, sekolah untuk Gabriel juga. Jadi mengucap syukur kepada Tuhan, Yoel kami masukkan di YAPI, ya, walaupun kakak agak berat, tapi ya nggak ada pilihan lain. Karena kalau nggak di sana, ya bagaimana mau sekolah. Terus Andre, karena memang di YAPI itu tidak boleh bersaudara ya, jadi harus salah satu. Dan Andre milih tidak mau meneruskan di YAPI. Katanya dia mau di sini aja. Jadi Yoya yang dimasukkan di sana, dan Andre yang kami coba cari-carikan sekolah yang dekat dengan rumah, yang libur hari Sabat, dan saya pikir yang utama yang murah. Saya juga nggak tahu mau sekolah di mana, tapi saya teringat kalau Maria itu hari Sabat libur sekolahnya. Saya tahu dia pernah bilang katanya sekolahnya di SMK Dian, di Pasar Larangan situ. Akhirnya saya pikir, kenapa saya nggak ke sana aja. Jadi waktu itu saya ke sana, bulan lalu itu saya coba tanya-tanya di sana,
Dan memang mungkin sekolahnya masih baru ya di situ ya, karena dulu memang setahu saya di situ bukan sekolah, cuman gedung biasa aja. Dan saya lihat memang SPP-nya juga murah ya di situ. Tapi nggak tahu ini sekolahnya bagaimana, bagus apa enggak, saya juga nggak ngerti. Akhirnya saya coba tanya-tanya, terus saya baca di spanduknya itu, di bannernya itu, di depan sekolahnya itu, ditulis di situ, untuk anak yatim piatu, apa ya, bisa tidak bayar SPP kalau nggak salah tulisannya itu. Jadi saya langsung, waduh ini saya mau tanya, tapi saya malu. Tapi kenapa saya nggak tanya gitu loh. Akhirnya waktu saya ke sana itu, saya ketemu kebetulan yang jaga itu, bu gurunya itu, rupanya dia bu guru yang ngajar agama Kristen di situ. Terus akhirnya setelah tanya-tanya, terakhir saya cerita, kalau saya memang bukan orang tuanya, tapi saya saudaranya, tapi saya yang nyarikan sekolah. Terus saya juga bilang kondisi keluarga tante saya. Terus akhirnya dengan berani hati saya juga tanya, Bu, yang ditulis di depan itu untuk yatim piatu gimana ya? Terus mereka bilang, oh bisa kalau misalnya apa itu namanya diuruskan surat keterangan tidak mampu dari desa, katanya begitu. Terus akhirnya saya bilang, oh kalau gitu nanti saya coba uruskan gitu loh, karena dulu memang pernah ngurus ya waktu Andre masuk YAPI, pernah ngurus dulu. Terus saya bilang apa namanya, ya nanti saya tanya dulu sama anaknya mau nggak sekolah di sini gitu. Akhirnya dari situ saya pergi ke rumahnya kakak saya, terus ngomong-ngomong sama Andre bilang ya dia mau katanya sekolah di situ. Ya udah akhirnya kita daftarkan di sana. Terus kemarin itu hari Kamis itu ke sana untuk pengarahan. Terus saya juga sudah selesai ngurus itu surat keterangan nggak mampu untuk sekolahnya Andre sama Yoel ya. Itu terus akhirnya hari Senin besok sudah mau mulai MPLS online ya. Yang saya pikirkan kalau online semuanya 2 orang, Andre sama Yoel, HP-nya dari mana ya? Saya pikirnya gitu. HP-nya dari mana? Kan mereka di sana itu cuma punya HP jadul, terus cuma 1. Jadi gimana caranya ini mereka mau apa namanya bisa belajar online dengan HP 2? Saya mikirnya gitu. Gimana caranya? Jadi saya pikir-pikir, saya berdoa, saya hubungi juga beberapa orang ya yang memang sampai sekarang belum ada kabar, tapi saya yakin aja sama Tuhan. Saya yakin sama Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Jadi saya mikirnya kalau sampai nanti hari Minggu belum ada, berarti saya harus di sana. Setidaknya bisa pakai HP saya dulu. Jadi saya pikir saya setidaknya tidur di sana selama 1 minggu, selama mereka MPLS, ya setidaknya mereka bisa gunakan HP saya. Terus kami juga udah daftarin Gabriel, TK, nanti pun belajarnya juga masih online ya, di dekat, tak daftarkan di dekat kantor saya, karena saya mikirnya kalau saya bekerja, bisa dengan mudah saya antar dia sama jemput dia. Jadi itulah yang kami rasakan sepanjang beberapa minggu ini. Tuhan begitu baik. Kami kesana kemari juga ngurus naik angkot. Sebenarnya agak khawatir juga ya, apalagi virusnya di Sidoarjo ini sudah sangat banyak sekali. Tapi selalu sebelum kami melangkah, sebelum kami kemana-mana, kami selalu berdoa, semoga Tuhan membukakan jalan, mempertemukan saya dengan orang-orang baik yang mau menolong, supaya apa yang direncanakan ini boleh berjalan dengan baik. Terus itu saja kesaksian dari saya. Jadi saya ucap syukur pada Tuhan. Tuhan itu begitu baik. Tadinya mungkin kita agak sedikit khawatir, tapi saya selalu tanamkan di dalam
hati dan pikiran saya nggak boleh takut atau khawatir. Karena kalau saya juga banyak pikiran, khawatir, stres, nanti belakang saya nanti kambuh. Jadi itu yang saya selalu tanamkan di hati dan pikiran saya. Kita berdoa aja, serahkan semua sama Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti akan bukakan jalan. Nah, itu yang bisa kami saksikan. Semoga ini juga bisa menguatkan saudara-saudara semua bahwa Tuhan itu sangat baik bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita jika kita memang selalu memohon pertolongan dari Tuhan. Terima kasih, selamat malam, Tuhan berkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih buat Kak Lani, buat sharingnya yang sudah dibagikan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nyambung lagi? Aileen, Kalen, Kak Jimmy, oke, kalau misal tidak ada yang menyambung, renungan Saya akan... mau kasih kesaksian, sekaligus mungkin silakan, permohonan doa. Oleh karena beberapa waktu yang lalu, pada Rabu malam lalu, saya sempat ajukan permohonan doa untuk orang tua saya. Oleh karena kedua orang tua saya saat ini sementara sedang kurang sehat. Pada Rabu lalu memang ketika ibadah Rabu malam sementara berlangsung, papa saya ini sementara ada di rumah sakit dalam perawatan karena memang dia punya kondisi kesehatan sementara sedang tidak baik. Dia punya tensi dan dia punya temperaturnya pun sangat tinggi. Ya, dia punya detak jantungnya cepat dan dia punya suhu badannya itu tinggi. Sehingga ketika dia harus mau pergi ke dokter untuk berobat, ternyata didapati dia punya suhu temperatur badannya ini 38 lebih. Sehingga tidak diizinkan masuk dan dia harus masuk ke satu ruangan khusus untuk dilakukan tes dan diberikan infus untuk menurunkan dia punya demam. Dan pada malam itu saya bersyukur karena memang hasil tes dari dokter di sana, dokter jaga di sana memang negatif untuk COVID. Dan setelah selesai diinfus, akhirnya dikasih obat jalan dan boleh pulang ke rumah. Ketika sudah sampai di rumah, itu sudah selesai ibadah Rabu malam, sekitar jam 10 mereka sudah sampai di rumah. Dan saya coba kontak ke mereka karena saya terus-menerus untuk pantau kondisinya karena mama saya pun juga pada saat itu juga sementara dalam keadaan kurang sehat. Dan ketika saya telepon malam itu, memang orang tua saya itu, papa saya lihat memang sudah lebih segar, dia sudah lebih sehat, lebih enak dari yang sebelum pergi ke dokter. Namun setelah selesai telepon, ternyata 2 jam kemudian kondisinya kembali tidak baik. Sehingga dikatakan, waktu saya telepon besok paginya, dibilang papa saya semalaman itu tidak tidur, karena kondisinya memang tidak nyaman buat dia untuk bisa tidur. Sehingga itu berlangsung kemarin hari Kamis, dan tadi pagi Jumat, mama saya dia kirim foto dan dia kirimkan ke saya. Dia foto kemudian dia kirimkan ke saya bagaimana kondisi papa saya, dan memang saya lihat agak sedih juga saya melihat kondisi papa saya ini, sehingga sempat saya berpikir bahwa saya bilang ke Ibu Pendeta, bagaimana kalau kita ke Jakarta? Karena orang tua saya tinggal berdua di rumah, dan dua-duanya dalam kondisi keadaan sakit. Sehingga saya bilang, Ibu Pendeta, ayo kita pergi ke Jakarta aja dulu, karena nanti saya akan minta izin, karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Karena per hari ini saya sudah sampaikan ke orang tua saya, bawa aja papa saya ini untuk ke dokter, kalaupun memang harus dirawat di rumah sakit, masuk saja. Tapi yang jadi beban pikiran saya, kalau seandainya ada apa-apa di rumah sakit, tidak ada yang jaga papa saya. Kalau seandainya ada apa-apa dengan mama saya di rumah, tidak ada juga yang kontrol dia. Karena dua-duanya dalam keadaan sakit. Mama saya tidak bisa pergi ke rumah sakit karena
dia punya suhu badan pun juga tinggi. Ya, tadinya tidak panas, cuman mungkin karena hari Rabu malam itu waktu dia antar papa saya untuk ke dokter, mama saya ini harus menunggu di luar dan cukup lama, hampir 4 jam lebih dia harus tunggu di luar. Nah, mungkin memang karena kondisi lagi sementara tidak sehat dan harus menunggu lama, mungkin akhirnya mama saya pun jatuh sakit. Tapi tadi sore saya sudah katakan bawa ke dokter, dan kalau memang harus dirawat, biarkan papa istirahat dulu di rumah sakit dirawat. Hanya memang ya itu seperti tadi, karena mama saya pun tidak bisa pergi ke rumah sakit menemani papa saya karena dia pun juga dia punya temperatur tinggi. Akhirnya saat ini mama saya berada di rumah dan papa saya saat ini juga sementara berada di rumah sakit. Dan sebelum acara ini tadi saya coba telepon. Beliau sementara dalam tes yang lain, ya, bukan tes COVID, tetapi memang dalam pemeriksaan yang lain, sakit-sakit yang lain, karena dokter mungkin suspek dia punya penyakit ini antara tipes ataupun ada hal-hal yang lain yang mungkin mengganggu dia punya kesehatannya. Jadi nanti mungkin tolong disisipkan dalam doa, mungkin bukan hanya di ibadah ini, tetapi di dalam doa kita masing-masing di rumah, tolong didoakan orang tua kami, papa saya yang saat ini, saya belum tahu apakah dia akan dirawat atau tidak, tergantung nanti keputusan dokter, tetapi ya saya berharap memang yang terbaik buat papa saya. Kalau memang dia harus dirawat di rumah sakit, ya biarlah dia beristirahat dulu di sana untuk dirawat. Tapi kalau memang dokter izinkan dia pulang, ya tolong didoakan supaya memang kondisinya boleh membaik, dan mama saya pun juga dalam keadaan kurang sehat, mungkin juga boleh disisipkan dalam doa. Mungkin ini kesaksian dan juga permohonan doa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk sharingnya. Mungkin ada lagi yang mau menyambung? Selamat malam, selamat sahabat. Selamat malam, selamat sahabat. Malam, selamat sahabat. Saya ingin melanjutkan kesaksian yang hari Rabu kemarin. Hari Kamis saya sudah mengikuti tes rapid test, dan memang sudah juga deg-degan pasti ya pendeta. Kita juga pasti berdoa yang terbaik. Dan puji Tuhan hari ini keluar pengumumannya dan sudah dikasih tahu oleh atasan saya bahwa kami satu seksi non reaktif. Tapi saya belum tahu satu kantor apakah ada atau tidak, tapi yang pasti kami satu seksi non reaktif. Jadi puji Tuhan semua baik-baik dan sehat saja. Memang sih ada agak deg-degan juga, sempat saya bertemu dengan orang yang habis terkena COVID rupanya. Jadi waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol dan dia terkena COVID. Jadi saya waktu ngobrol tuh langsung hati saya langsung jatuh. Kok saya ngobrol dengan orang yang punya COVID, dan saya waktu itu sudah waktu saya sama Michael berdoa lagi semoga tidak terjadi apa-apa dan hasil COVID. Memang sih tes rapid test ini tidak bisa sekali, harus 2 kali minimal. 10 hari harus rapid test lagi. Saya puji Tuhan tidak ada gejala yang berarti dalam kesehatan saya, dan Tuhan masih menjaga kehidupan kami sekeluarga sehat selalu. Kita memang akan berdoa buat keluarga Bapak Pendeta, semoga yang di rumah sakit juga terhindar dari hal seperti itu. Dan saya ingin bersaksi juga, kalau nanti udah sisipkan dalam doa, keluarga kami, Joy Guru Alo, itu adalah suami dari anak Bapak Pendeta Marpaung, Sondang, dan kami dengar kemarin kebetulan, karena kebetulan sepupu, jadi kami dengar kabar, mereka sudah pindah ke rumah sakit Medan, dan ini bersambung dari meninggalnya bendahara rumah sakit Medan. Jadi kebetulan Joy Tulalu ini adalah admin di rumah sakit Medan, akhirnya dia juga terkena tanpa gejala apa-apa, tiba-tiba dia sesak napas dan dia lebih dulu anfal ya. Jadi dia lebih dulu yang terkena dan cukup parah, akhirnya istrinya juga kena dan anak-anaknya juga kena. Anak-anaknya diopnam di rumah sakit dan mereka suami istrinya akan dirujuk ke rumah sakit yang menangani COVID, tapi anak-anaknya masih di rumah sakit Medan. Jadi mereka juga agak kebingungan di RSA Medan ya, mereka agak kebingungan dan tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya. Tapi tolong disisipkan dalam doa untuk Joy Turu Alus sekeluarga sehingga mereka dapat sembuh seperti sedia kala.
Ya, terima kasih Bu Hendrina untuk sharingnya. Nanti boleh kita sama-sama bantu dalam doa. Kalau sudah tidak ada yang menyambung, renungan saya kembalikan kepada Pak Pendeta. Oke. Baik, selamat malam bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena malam hari ini masih boleh berkumpul bersama-sama sekalipun masih dalam melalui media Zoom ini, tetapi tentu tidak menghalangi rasa sukacita kita bersekutu bersama-sama malam hari ini. Saya senang boleh melihat muka saudara-saudara walaupun tidak semua pasang muka, tetapi saya yakin bahwa berkat Tuhan boleh masih kita nikmati hingga pada saat ini. Saya yakin kita semua juga masih dalam keadaan sehat, ya. Dan tentu kita bersyukur bahwa kita masih boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, pemenuhan kebutuhan masih kita boleh rasakan. Dan malam hari ini, saya tidak akan lama untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi ini merupakan satu kekuatan. Karena hari Rabu yang lalu ketika sementara kita beribadah, jujur saja saya sementara berkhotbah Rabu malam kemarin, saya punya hati ini rasa tidak enak. Karena sementara berkhotbah, tetapi pikiran saya pun juga masih memikirkan orang tua saya yang di Jakarta. Saya berpikir, aduh ini sudah di rapid test ini. Bukan hanya kita yang di rapid test deg-degan, tetapi ketika keluarga kita yang di rapid test, rasanya hati ini tidak bisa tenang. Saya bilang, Ibu Pendeta, aduh saya tidak rasa nyaman ini mau berkhotbah ketika pikiran saya ini terbagi. Saya pun sementara berkhotbah masih berpikir terus apakah hasilnya positif atau negatif, ya mungkin sama seperti Ibu Hendrina ya. Ketika kita di rapid rasanya deg-degan hati ini, ya. Tetapi ketika selesai ibadah, saya tetap berdoa kepada Tuhan, aduh Tuhan. Sebelum ibadah saya tetap berdoa kepada Tuhan, aduh Tuhan. Saya ini mau menyampaikan firman Tuhan, tetapi pikiran saya masih kepada orang tua saya. Dan saya masih terus berharap bahwa hasilnya negatif. Bahkan sampai selesai ibadah pun, saya masih terus telepon orang tua saya. Saya telepon mama saya, bagaimana hasilnya? Aduh, belum. Ya. Kemudian bagaimana kondisi papa? Oh, masih diinfus di dalam, belum keluar. Ya, itu makanya saya agak kasihan dengan mama saya, karena dia harus menunggu kurang lebih 4 jam. Dari jam 5 mereka sudah di rumah sakit itu, jam 9 lewat, papa saya ini baru keluar, dan jam 10 sampai di rumah. Jadi terus saya coba kontak mama saya, bagaimana kondisi papa, bagaimana kondisi papa. Lama-lama saya dengar suara mama saya sudah mulai tidak enak. Mama bagaimana kondisinya, harus minum. Sementara dikatakan, aduh mau beli minum jauh sekali, dan dia lupa bawa minum. Tetapi ketika hal itu mungkin mengganggu pikiran saya berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan saya tahu Engkau punya kuasa yang jauh melebihi kuasa manapun yang ada di muka bumi ini. Engkau punya, kalau Tuhan mau kasih sembuh, Tuhan pasti akan kasih sembuh. Ya, dan saya berharap hasilnya negatif. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, doa yang saya naikkan kepada Tuhan, dan mungkin doa-doa juga dari saudara-saudara, boleh menolong orang tua kami, papa saya, dan pada saat itu memang saya lihat sudah agak lebih sehat dia, yang tadinya mukanya saya lihat kurang sehat, tetapi ketika sampai di rumah saya lihat dia punya muka sudah mulai segar kembali, walaupun malamnya dia harus drop kembali. Tetapi paling tidak saya tahu bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka dia akan mendengarkan dan memberikan yang terbaik dari setiap jawaban yang kita harapkan. Ketika orang-orang benar berdoa, dikatakan doa orang yang benar besar kuasanya. Pernahkah kita membaca sebuah doa yang dinaikkan di dalam Alkitab yang dapat mengubah nasib ataupun kehidupan seseorang? Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat. Kita buka Alkitab kita. 1 Tawarik pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10.
Kita buka, dan mari kita baca bersama-sama. 1 Tawarik pasal yang ke-4, ayat yang ke-9 dan 10. Dikatakan demikian. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kalau kita lihat pada zaman Perjanjian Lama, ataupun bagi orang-orang Yahudi, nama itu menggambarkan satu kehidupan seseorang. Ya, itu makanya ketika kita baca 1 Tawarik pasal yang ke-4 ayat yang ke-9, dikatakan ibunya memberi nama dia karena apa? Ya, karena dia dalam keadaan kondisi yang apa? Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes artinya adalah apa? Duka cita, penderitaan, tekanan batin, atau kesakitan. Jadi nama itu menggambarkan kehidupan seseorang itu. Itu makanya dikatakan Yabes, dia berdoa kepada Tuhan. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka. Dikatakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini yang bertentangan dengan dia punya nama. Ya, namanya berarti karena ibunya melahirkan dia dengan kesakitan, sementara dia berharap berdoa bahwa apa? Supaya kesakitan tidak apa? Menimpa dia. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9 ini, dikatakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Seringkali ketika kita berdoa kepada Tuhan, ya, apakah kita menerima atau tidak jawaban doa kita? Tuhan menerima doa kita dan memberikan jawaban kepada kita atau tidak, mungkin seringkali ini ada di dalam pikiran kita. Tetapi apa isi doa Yabes dan mengapa doanya ini dikabulkan oleh Allah? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, maka kita akan temukan banyak sekali doa-doa yang tercatat di dalam Alkitab. Terlebih dalam kitab Mazmur, kita akan temukan banyak sekali doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Ada doa ketika pagi, doa waktu malam, doa ketika dikejar oleh musuh, dan banyak doa-doa yang tercatat. Kurang lebih dikatakan ada sekitar 650 doa yang ada, termasuk doa Yabes. Tetapi perhatikan konteks daripada doa Yabes ini terletak di dalam ataupun di tengah-tengah kitab yang sementara tidak menggambarkan tentang bagaimana seseorang itu berdoa. Kalau kita lihat buku Mazmur, banyak konteks tentang doa, tetapi di sana digambarkan oleh Raja Daud ketika dia dikejar-kejar, kemudian dia berdoa. Ketika dia harus menghadapi ini, dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi dalam konteks 1 Tawarik pasal yang ke-4, buku 1 Tawarik ini lebih kepada kisah tentang keturunan. Ya. Kisah tentang silsilah-silsilah daripada orang Israel pada waktu itu. Tapi di tengah-tengah kisah ini, maka ada terselip satu ataupun dua ayat yang berbicara mengenai doa. Tidak ada di dalam ayat-ayat yang lain mengenai hal ini. Ya, itulah bagaimana doa Yabes. Mari kita lihat apa isi doa Yabes dan mengapa doanya ini dikabulkan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Dikatakan bagaimana dari ayat ini kita akan dapati ada 4 hal doa yang didoakan oleh Yabes. Yang pertama, dia berdoa agar kiranya Allah memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Ini bukan berbicara mengenai konteks prosperity gospel ataupun teori kemakmuran. Ya. Tetapi ketika Yabes dia berdoa kepada Tuhan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kiranya Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Kemudian dikatakan dia berdoa agar Allah memperluas wilayah atau daerahnya secara geografis, karena dia ini adalah seorang kepala di dalam keluarganya.
Kemudian dia berdoa agar tangan Tuhan menyertainya. Dan dia berdoa agar Allah melindungi dia dari kejahatan dan kesengsaraan sehingga kesakitan tidak menimpa dia. Dan kalau kita perhatikan, di akhir daripada ayat itu dikatakan keempat doa Yabes ini dikabulkan oleh Allah. Dikatakan, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Perhatikan, kenapa doa Yabes dikabulkan? Pernah nggak kita berdoa sama Tuhan? Tuhan, berkati saya dengan berlimpah-limpah. Saya pernah ataupun sering berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin punya uang banyak. Ketika saya lihat ada orang yang sementara membutuhkan pertolongan, tetapi saya tidak mampu mau menolong mereka, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong berkati saya berlimpah-limpah, supaya seperti orang itu membutuhkan pertolongan, saya bisa bantu dia, Tuhan. Dan berulang kali itu terjadi. Bahkan ketika, kebetulan saya suka buka ini, ketika di Facebook mungkin saudara akan bisa temukan mengenai orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ya. Ada Kitabisa dan lain-lain, ada banyak ini channel dia punya website yang bisa membuat orang tertolong karena bantuan orang lain. Ya, ketika saya suka buka Facebook ada iklan-iklan seperti itu dan saya suka buka. Ada yang anaknya tidak bisa bernafas, ada yang macam-macam, ya, ada yang masih kecil sudah terkena penyakit kanker dan membutuhkan pertolongan, orang tuanya tidak mampu, hanya seorang gojek dan lain segala macam. Ada yang seorang pembantu, tetapi dia membutuhkan biaya untuk menolong anaknya. Rasa-rasanya hati ini tidak tega mau lihat gambar-gambar ataupun video itu. Sehingga saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Kalau saya punya uang, orang-orang seperti ini semua pasti saya akan bantu. Pernah tidak kita juga berdoa seperti itu? Tetapi terkadang ada yang dijawab, ada juga yang enggak. Satu kali ketika saya lihat, ini sangat kasihan, sementara saya tidak bisa bantu banyak. Tetapi paling tidak saya bilang kepada Tuhan, Tuhan tidak apa-apa. Kalau Tuhan tidak kasih saya berkat dengan berlimpah-limpah, saya tetap akan bantu seberapa yang saya mampu lakukan. Ya, tetapi kita perhatikan, ketika Yabes dia berdoa, berkati aku dengan berlimpah-limpah. Yabes tahu kepada siapa dia harus berdoa, dan dia tahu bahwa Allah pencipta, Allah pemilik alam semesta ini, dia sanggup untuk menjawab doa yang disampaikan oleh Yabes ini. Dan dia yakin betul, Yabes dia memiliki iman yang kuat. Itu makanya ketika kita berdoa, maka kita juga harus percaya bahwa apa yang kita doakan, Tuhan akan jawab. Seringkali ketika kita berdoa, kita tidak percaya Tuhan mau jawab. Seringkali ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya mau sembuh, Tuhan saya mau ini, dan lain segala macam. Tetapi terkadang kita ragu bahwa Tuhan sanggup. Belajar dari Yabes. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia yakin betul. Dia punya iman yang kuat bahwa Allah pencipta alam semesta ini, pemilik segala sesuatu, sanggup memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Dan Yabes punya pengharapan yang kuat bahwa Allah mampu menjawab doa-doa yang dia sampaikan. Begitu luar biasa enak kalau misalkan kita bisa seperti Yabes. Kita berdoa, Tuhan berkati aku dengan berlimpah-limpah. Biarlah kesakitan tidak menimpa aku. Berluaslah wilayahku, Tuhan. Dan Tuhan jawab. Senang, waduh luar biasa. Senang kalau bisa kita seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana sebenarnya konsep doa yang disampaikan oleh Yabes juga yang paling utama adalah ketika dia berdoa dan doanya itu selaras dengan kehendak Tuhan. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, tetapi doa kita tidak selaras dengan Tuhan. Sebagai contoh, misalkan, Tuhan, saya pernah saya sampaikan, saya pernah berdoa sama Tuhan, tolong kasih saya uang 10 triliun Tuhan. Saya punya pikiran, saya mau bangun universitas, saya mau bangun gereja, saya mau bangun rumah sakit, saya mau bangun sekolah, saya mau bantu orang banyak buat shelter untuk orang-orang yang terlantar. Saya sampaikan ini ke istri saya. Waduh, pingin sekali kalau berdoa, kemudian Tuhan jawab kasih 10 triliun. Siapa aja yang datang, saya mau bantu dia. Kemudian istri saya tanya, kalau dijawab sama Tuhan yang pertama kali, yang kamu mau buat apa? Oh, saya mau bangun gereja, saya bilang. Langsung dia bilang, Tuhan itu baik. Dia tidak kasih kamu 10 triliun karena kamu lupa yang utama.
Jangan lupa perpuluhan kita kepada Tuhan. Ya. Bagus bangun gereja, tetapi kewajiban kita kepada Tuhan jangan lupa. Terkadang kita punya pemikiran tidak selaras juga dengan Tuhan. Bisa jadi ketika kita punya uang banyak, jangan-jangan saya akan punya istri lebih banyak lagi nanti dari Raja Daud. Ya. Dengan uang 10 triliun, apapun bisa saya lakukan. Nah, terkadang hal-hal seperti itu, apa yang kita minta daripada Tuhan mungkin baik bagi kita, tetapi belum tentu selaras dengan apa? Selaras dengan kehendak Tuhan. Itu makanya ketika Yabes yang berdoa, dia tahu, dia percaya, dan doanya selaras dengan apa? Kehendak Allah. Kita boleh melihat bagaimana ketika kita berdoa, doa dapat mengubah segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ketika Yabes berdoa kepada Tuhan, dia percaya bahwa Allah sanggup menjawab doa-doanya. Itu makanya dikatakan bagaimana Tuhan mengabulkan apa yang diminta oleh Yabes. Sehingga nasibnya tidak seperti arti daripada namanya. Yang arti daripada nama Yabes adalah apa? Kesakitan. Tetapi di dalam kehidupannya, doa merubah segala sesuatu. Yang dari kesakitan sekarang menuju apa? Sukacita. Namun jangan lupa ketika kita berdoa, Yabes ketika dia berdoa, dia tidak hanya berdiam diri. Ketika dia selesai berdoa, dia mulai bertindak. Dia tidak berdiam diri. Lebih sering kita ketika kita berdoa, kita hanya menunggu aja menanti jawaban Tuhan. Tanpa kita apa? Tanpa kita melakukan sesuatu. Kita minta kepada Tuhan, mungkin kita berdoa, Tuhan, tolong saya ingin dapat pekerjaan. Tetapi kita hanya duduk manis di rumah. Kita tidak berusaha kirim, cari-cari, dan segala macam. Atau ketika kita berdoa, Tuhan tolong kirimkan kepada saya seorang apa? Seorang jodoh yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita nggak apa? Kita nggak membuka pintu buat orang lain. Kita nggak bisa melihat kepada orang lain. Kita nggak berusaha untuk mencari. Ketika kita berdoa, ketika Yabes dia berdoa, dia nggak berhenti sampai di sekedar berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan, kiranya Engkau memperluas wilayahku. Bagaimana dia bisa diperluas wilayahnya ketika Yabes dia berdoa, kemudian dia hanya ongkang-ongkang kaki di rumah supaya Tuhan yang memperluas wilayahnya. Tetapi dia juga harus melakukan bagiannya. Ketika kita berdoa, bagian Tuhan, biarkan Tuhan yang melakukannya. Ada bagian kita, lakukan bagian itu. Dan ketika kita sudah berhasil, jangan lupa Ulangan 6 ayat 18 ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang. Jadi ketika kita juga sudah berhasil, ketika Tuhan sudah jawab permintaan kita, jangan kita berpikir bahwa ini adalah karena usaha yang saya lakukan, bahwa ini adalah oleh karena kemampuan saya untuk bisa mendapatkannya. Tetapi ingat bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk memperolehnya, dan itu semua adalah oleh karena berkat Tuhan. Oleh karena itu, biarlah pelajaran dari Yabes kita bisa lihat. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ingat bahwa Dia sanggup memberikan segala sesuatu kepada kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, sebagaimana Yabes percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita, itu makanya dikatakan apa? Percaya bahwa pada saat kita berdoa, kita akan menerimanya. Maka kamu akan menerimanya. Tetapi jangan lupa, permohonan kita pun juga harus diselaraskan dengan siapa? Dengan kehendak Tuhan. Kita boleh meminta, kita boleh berharap, tetapi jangan lupa itu harus diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Tidak mungkin kan ketika Pak Agus dia berdoa, Tuhan saya mau menikah lagi, punya istri 2 lagi. Ya. Kira-kira tidak usah Tuhan yang jawab. Bu Dona saja yang jawab. Kira-kira dijawab enggak? Bu, saya mau nikah lagi 2.
Bu Dona kira-kira mau izinkan enggak? Saya yakin, wah ini muka Bu Dona langsung berubah ini ketika Pak Agus ngomong begitu. Apalagi Tuhan. Ketika permohonan kita tidak selaras dengan Tuhan, ya jangan harap itu akan dijawab. Yabes permohonannya berkenan kepada Tuhan. Tuhan lihat bahwa ketika dia dilahirkan ibunya dengan kesakitan, sehingga ketika dia minta supaya tidak kesakitan, supaya nanti hidupnya tidak penuh dengan kesakitan, dan Tuhan jawab itu. Apapun permintaan kita kepada Tuhan, doakan dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa Dia sanggup memberikan jawaban doa yang terbaik bagi kita. Doakan terus-menerus. Maka saya yakin dan percaya Tuhan akan mendengarkan setiap permohonan-permohonan doa kita. Dan Dia akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Selama itu adalah sesuatu yang terbaik bagi kita, dan Tuhan pasti akan menyediakan yang terbaik sebagaimana Dia menjawab doa daripada hambanya Yabes. Kiranya Tuhan menolong kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk renungannya. Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin ada yang mau menambahi. Kalau tidak ada lagu tutup kita buka lagu Sion nomor 422. Yesus sahabat terindah yang menghapuskan dosa, segala pergumulan kita serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tanggung, berapa suka pun lenyap, karena kita tak bertekun dalam doa yang tetap. Kalau datang pencobaan, kesukaran dan duka, jangan putuslah harapan, serahkanlah dalam doa. Adakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu, yang mengerti keluh kita dalam doa yang sungguh. Bila kita jadi lemah dan beban berat rasanya, Yesuslah penolong kita, serahkanlah dalam doa. Jikalau temanmu mundur, hadaplah pada Tuhan. Ia perisai dan penghibur yang memberi perlindungan. Oke, kita bersatu. Tutup oleh Pak Pendeta. Ya, kita bersatu dalam doa.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami bersyukur oleh karena berkat pemeliharaan Tuhan, boleh kami nikmati hingga pada saat ini. Bahkan malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh bersekutu bersama-sama melalui media Zoom ini. Biarlah kesaksian yang sudah kami dengarkan boleh meneguhkan iman percaya kami bahwa Engkau masih memegang kendali terhadap kehidupan kami, ya Tuhan. Juga firman Tuhan yang sudah kami dengarkan melalui pengalaman hamba-Mu Yabes, agar kami boleh berdoa sebagaimana doa Yabes, dan kami boleh mengingat bahwa Engkau adalah Allah pencipta alam semesta ini. Engkau pemilik alam semesta ini yang sanggup menjawab setiap doa-doa daripada umat-umat-Mu. Dan biarlah Tuhan, setiap doa-doa kerinduan hati kami boleh diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang tergabung di dalam media Zoom ini, biarlah berkat Tuhan boleh menaungi kehidupan kami, sekalipun wabah ini masih terjadi di negara kami, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan, Engkau senantiasa melindungi dan membentengi umat-umat-Mu, akan menghindarkan dari segala mara bahaya, akan menghindarkan, diluputkan dari segala sakit penyakit daripada tubuh kami, ya Tuhan. Kami pun berdoa bagi saudara daripada Bu Hendrina, yang juga dalam keadaan sakit, juga orang tua daripada hamba-Mu Tuhan. Kami mau serahkan hamba-hamba Tuhan ini, umat-umat Tuhan ini, maupun umat-umat Tuhan yang belum sempat kami sebutkan namanya satu persatu yang dalam keadaan sakit. Biarlah jamahan tangan Tuhan yang penuh kuasa Engkau akan jamahkan ke atas tubuh mereka agar segala sakit penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan pulihkan. Baik yang dalam perawatan medis maupun juga yang berada di rumah, Tuhan akan memberkati. Biarlah makanan, minuman, obat-obatan yang mereka gunakan dan perawatan yang diterima itu merupakan sebuah perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh memberikan kesembuhan bagi umat-umat Tuhan. Ya Bapa, sepanjang kehidupan kami, sepanjang malam hari ini kami mau serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Kami juga mohon ampun bila mana ada dosa dan pelanggaran kami. Karena doa ini semua kami sudah alaskan hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung di ibadah Vesper. Mungkin ada pengumuman untuk PA.